Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Yan Ragawilapa. Saya akan membawakan satu kisah berjudul Ladika dan Pelajaran Berburu. Nah, pada zaman dahulu kala di daerah Surabaya hiduplah seorang pemuda tampan yang bernama Ladika. Ladika bercita-cita ingin menjadi pemuda yang handal seperti ayahnya. Tentunya ayahnya sangat senang dengan cita-cita itu. Maka sang ayah pun mengajari Ladika cara berburu. Nah, masalah muncul ketika Ladika sudah tidak sabar ingin menjelajah rimba mencari buruan. Padahal kecakapan berburu belum lagi dimilikinya. Maka Ladika menemui ayahnya meminta izin berburu. Bapak, sekarang ini masuk dan berburu. Bisa kan saya berangkat besok pagi? Tanya Ladika pada ayahnya. Belum pikir pintar betul. Masih perlu latihan lagi. Jawab ayahnya. Biar nih bapak. Banyak yang aku tahu. Izinkan enggak saja. Pasti saya bawakan ke binatang yang besar. Baiklah, lagi kau doakan dia berhasil. Jadi, keesokan harinya, pergilah Ladika menuju hutan rimba mencari buruan. Ladika mendapati sebuah belukar, merayapi tebing, dan menyeberangi anak-anak sungai. Ladika sangat senang berada di alam yang bebas dan sudah tidak sabar untuk sesegera mendapatkan hewan buruan. Nah, di suatu tempat Ladika melihat seekor rusa besar yang lagi tertidur. Ladika yang tidak berpengalaman tidak tahu bahwa rusa itu hanya berpura-pura tertidur. Maka Ladika pun mendekati rusa itu secara perlahan-lahan. Cuma besar, tidak goyang-goyang, mati kapang. Maka rusa itu pun dicolek-coleknya dengan parangnya. Rusa itu tetap diam. Tidak goyang-goyang. Gantung coba ikan cangkuk di tanduknya. Bangunkah? Maka Ladika pun menggantungkan keranjang buruannya ke tanduk si rusa. Sang rusa tetap diam. Mati betul kapang. Kebakar coba ekornya Ladika pun segera mendelit api dan membakar ekor si rusa. Kontan saja rusa itu lari tunggang-langgang karena ekornya terbakar. Ladika bergegas mengejar rusa itu, tapi dia tidak bisa lagi menangkapnya. Kecewanya Ladika. Maka Ladika pun pulang ke rumah tanpa membawa seluruh buruannya. Sesampainya di rumah, ayahnya bertanya kepada Ladika, Ladika, mana nih buruanmu? Tanya ayahnya. Ladika tertunduk malu-malu sebelum menjawab pertanyaan ayah. Tidak dapat ke bapak. Ada tadi rusa, kira mati, ternyata masih hidup. Lepaskan keluar dari dunia. Jawab Ladika. Lalu Ladika menceritakan semua kejadian yang dialaminya di tahun tadi. Spontan ayahnya tertawa terbahak-bahak. Nak, kalau dapat rusa begitu, jangan hati-hati saja.
saja langsung dipukul kepalanya, mati sekalian. Begitu caranya, paham Ki? Kembali lagi ke menggiling. Iya Pak, ingat itu. Jadi keesokan harinya, Ladika kembali masuk ke dalam hutan untuk berburu, walaupun gagal sekali. Nah, saat di dalam hutan, Ladika melihat sebuah sarang lebah yang tergantung di sebuah pohon. Ladika tersenyum senang. Ini lebah bagus Maka didekatinya pohon itu. Saat di bawah pohon, Ladika teringat pesan ayahnya kemarin. Bapakku bilang, pukul saja. Ya, pukul saja ini. Maka Ladika mengambil palanya lalu memukul-mukul sarang lebah itu. Tidak mengambil palanya lalu memukul-mukul sarang lebah itu. Kontan saja lupa lebah itu mengamuk karena sarangnya dirusak. Maka Ladika pun lari tunggang-langgang pulang ke rumahnya. Aduh, masih. Aduh. Maka Ladika pun lari tunggang-langgang pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ayahnya jadi bingung melihat tubuh Ladika yang berbenjol berwarna merah. Tidak ada di Bapak. Sangat lebah. Jawab Ladika. Astaga, kenapa bisa? Tanya ayahnya lagi. Ladika lalu menceritakan semua kejadian yang dialaminya di hutan tadi. Kalau lebah itu tidak begitu caranya. Kalau mau diambil sarangnya, asapi dulu, nyala di lebahnya. Begitu caranya, paham Ki? Ladika kembali mengamuk. Paling Pak ingat itu. Nah, Ladika telah berbuat kesalahan 2 kali, tapi tekad Ladika untuk menjadi pemuda yang handal tidak surut. Maka keesokan harinya Ladika kembali bersemangat masuk ke hutan untuk berburu. Nah, kira-kira apa yang ditemukan Ladika kali ini? Ternyata di perjalanan menuju hutan, Ladika menemukan sebuah pohon mangga yang berbuah lebat. Ladika pun langsung memperhatikan pesan ayahnya kemarin. Dia lalu mengumpulkan ranting-ranting kering, lalu membakarnya. Saat berada di bawah pohon, dia teringat pesan ayahnya. Dia mengingat kalau ayahnya menyuruhnya membuat asap. Setelah itu, Ladika memanjat pohon. Tapi apa yang terjadi ketika Ladika sudah memanjat pohon? Asap-asap dari ranting-ranting yang telah dibakar mengumpul ke atas pohon yang membuat Ladika terbatuk-batuk. Ladika terus terbatuk-batuk karena menghirup asap. Mata Ladika pun perih karena asap tersebut. Ladika terus terbatuk-batuk sambil mengusap-ngusap matanya. Tolong Kak, tidak bisa melihat ini. Tolong Kak, jangan ini. Tolong Kak. Karena terus terbatuk dan matanya pedih, Ladika akhirnya kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh. Ladika pun pulang dengan kondisi tangan terjelir. Sesampainya di rumah, ayahnya jadi bingung karena ternyata Ladika tidak paham setiap perintahnya. Memang Ladika anak yang sangat patuh, cuma setiap perintah ayahnya diikutinya tanpa berpikir. Maka ayahnya pun berkata pada anaknya, "Nah, kalau begini terus kejadiannya, berhenti mungkin jadi pemburu. Jangan sampai kita celakai orang lain atau dapat celaka." Ladika mengangguk.
Iya, Pak, tapi apa yang Pak bekerja? Tanyanya kemudian. Ayahnya tiba-tiba mendapatkan ide. Nak, bagaimana kalau bercocok tanam Ki? Wajar Ki cara kerja sawah atau tanam jagung? Bagaimana? Mau Ki? Ladika sangat senang mendengar ide ayahnya. Iya Pak, iya itu misalnya bagus gitu. Singkat cerita, akhirnya Ladika diajari oleh ayahnya cara bertani dan bercocok tanam. Nah, Ladika menggarap kebunnya dengan giat dan tekun. Akhirnya Ladika pun berhasil menjadi petani yang sukses. Demikianlah setelah gagal menjadi pemburu yang handal, akhirnya Ladika berhasil menjadi petani yang sukses. Tentu saja karena dia mau bekerja keras dan mendengarkan setiap kata orang tuanya. Nah, pesan moral dari cerita Ladika dan pelajaran berbulu yaitu teruslah dengarkan kata orang tua kita dan tidak pernah menyerah. Ladika berhasil menjadi petani yang sukses walaupun gagal menjadi pemburu. Demikianlah kisah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.